Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janisawi Halmina dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang retensio plasenta. Retensio plasenta adalah kondisi tidak keluarnya plasenta dalam waktu 30 menit setelah melahirkan bayi. Kemudian ada pun faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya retensio plasenta, antara lain yaitu bayi yang meninggal pada saat dilahirkan, lalu terjadinya kontraksi rahim yang sangat kuat, lalu ukuran plasenta yang kecil. Selanjutnya ada faktor predisposisi dari retensio plasenta, yaitu yang pertama plasenta previa, lalu ada bekas sesar dan juga lalu ada kuretase berulang dan juga gemeli. Selanjutnya ada juga komplikasi dari retensio plasenta. Yang paling sering ditemukan adalah perdarahan postpartum dan endometritis postpartum. Lalu ada pun diagnosanya, yaitu ibu P3A0 infartu kala 3 dengan retensio plasenta dan anemia. Lalu ada pun masalah potensialnya, yaitu atonia uteri dan juga shock hipovolemik. Lalu untuk antisipasi masalahnya, yaitu melakukan stabilisasi, lalu oksi kedua, lalu manual plasenta, kolab dengan dokter dan juga rujuk. Penata laksanaan untuk retensio plasenta adalah dengan cara manual plasenta. Lalu prosedur manual plasenta dimulai dari memasangkan infus, memakai sarung tangan panjang, lalu cek kandung kemih, lalu keluarkan urin, suntik oksi kedua, lalu melakukan manual plasenta. Setelah itu masase pundus selama 15 detik dan cek apakah ada laserasi atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan manual plasenta. Sebelum tindakan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah telah dilakukan. Selanjutnya menggunakan handscoon. Handscoon telah digunakan. Selanjutnya melihat kondisi pasien. Pasien telah dalam kondisi diinfus, lalu mengecek kandung kemih pasien. Kandung kemih pasien dalam keadaan penuh, lalu kita akan keluarkan terlebih dahulu oleh kateter. Lalu memasukkan kateter yang telah diberikan jeli kepada vagina ibu. Ibu tarik nafas ya Bu. Rasanya emang tidak nyaman, tetapi ini cuma sebentar kok Bu. Sudah, tarik nafas Bu. Kateterisasi telah dilakukan. Lalu mencuci handscoon yang telah dipakai dengan larutan klorin dan menggantinya dengan handscoon steril. Lalu menggunakan handscoon steril. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tindakan manual plasenta. Yang pertama, tangan kiri memegang tali pusat, lalu tangan kanan masuk ke vagina secara obstetrik dan menelusuri tali plasenta. Lalu tangan kiri pindah ke pundus, tangan kanan menyusuri hingga ke implantasi plasenta menggunakan ulnaris. Jika plasenta telah lepas, selanjutnya mengeksplor apakah ada sisa-sisa plasenta yang tersisa atau tidak. Lalu setelah mengeksplor, mengeluarkan plasenta, tangan kiri dorsal kranial. Lalu diputar searah jarum jam. Lalu masase pundus selama 15 detik. Lalu selanjutnya memeriksa apakah ada laserasi jalan lahir atau tidak dan mengecek perdarahan. Jika ada laserasi jalan lahir, maka dilakukan hekting. Jika tidak ada, tidak dilakukan hekting. Selanjutnya mengecek kelengkapan plasenta. Yang pertama dilihat panjangnya berapa senti, lalu kotiledonnya lengkap atau tidak, lalu dilihat apakah utuh atau tidak, lalu dilihat ketebalannya berapa dan tali pusat berada di mana. Setelah mengecek kelengkapan plasenta, lalu membereskan alat. Dan mencuci tangan di larutan klorin.
Setelah membereskan alat dan merendam alat di klorine, selanjutnya cuci tangan. Cuci tangan telah dilakukan.